Di awalnya ikhlas, ujungnya harus ridho. Perbedaan yang kedua, kalau ikhlas yang tahu cuma dia sama Allah. Betul? Kalau ridho bisa sama Allah, bisa sama manusia. Makanya Rasul mengajarkan ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Contoh, Bu, Ibu naik angkot sampai ke swalayan di depan, Bu. Berapa dari sini, Bu? Berapa ribu? 2.000. Standarnya 2.000. Sudah ada tarif tertentuannya, Bu. Betul? 2.000, nggak usah ditanya, Bu. Ibu naik angkot, pir, naik angkot, pir. Ngeng, nyampe di swalayan, Bu. Ibu bayar, nih pir, gope. Loh, gope, Bu. Bu, kurang, Bu, kurang, Bu, kurang. Pir, yang ikhlas satu, pir. Bu, Ibu, dia ikhlas. Yang tahu ikhlas cuma dia sama Allah. Kita nggak bisa ngomong kamu ikhlas, nggak bisa, Bu. Dia ikhlas, tapi dia tidak ridho. Betul? Awalnya dia ikhlas, makanya bawa mobil anteng, ngobrol. Ibu dari mana, Bu? Punya anak gadis, Bu? Suami ibu siapa, Bu? Ngobrol anteng. Kenapa? Dia tahu bakal dikasih 2.000, standarnya 2.000. Kok ujung-ujungnya dikasih gopek? Kagak ridho dia, Bu. Imam Ghazali mengatakan seperti ini. An-nas kulluhum mauta illal alimun. Manusia semuanya mati kecuali yang berilmu. Bapak Buya Hamka walaupun sudah wafat, Bu, tapi seolah-olah beliau masih hidup. Tafsirnya masih sering dikaji sama orang. Itulah manusia semuanya mati kecuali yang berilmu. Wal alimuna niyamun illal amilun. Orang-orang yang punya ilmu tidur kecuali yang mau mengamalkan ilmunya. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tiada berbuah. Betul? Wal amiluna mukhtaruna illal mukhlisun. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, menyangka hajinya sudah mabrur, perjuangannya sudah luar biasa, sholatnya sudah hebat, zakatnya sudah mantap. Banyak yang tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Ikhlas mudah diucapkan, sulit diamalkan. Yuk, Bu, Koko ajarkan sebuah zikir melatih keikhlasan. Setuju? Ini amalan ijazah dari seorang kiai besar Kokolim yang ada di Sukabumi. Begini melatih keikhlasan, Bu. Minallah fillah billah lillah ilallah. Minallah, segala sesuatu datangnya dari Allah. Fillah, kita perjuangkan di jalan Allah. Billah, dengan izin dan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Lillah, niatkan semata-mata karena Allah. Ilallah, kembalikan lagi kepada Allah. Wa ilallahi turja'un, segala urusan kembalikan kepada Allah. Minallah fillah billah lillah ilallah. Minallah fillah billah lillah ilallah. Semuanya, ayo. Minallah fillah billah lillah ilallah. Lagi. Minallah fillah billah lillah ilallah. Tinggi. Minallah fillah billah lillah ilallah. Minallah fillah billah lillah ilallah. Duit, D-nya doa, yaitu sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. U-nya usaha sungguh-sungguh. I-nya mesti ikhlas. T yang terakhir sebagai penutup. T yang terakhir artinya adalah tawakal. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Segala urusan kembalikan kepada Allah. Kenapa? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dalam surat
Ali Imran ayat 159 Allah ajarkan apabila kalian sudah bulatkan tekad kalian. Bu, sudah bulat bu. Ibu, tahu bulat? Nih bulat ya bu ya. Bulat. Ada proses loh bu. Kalau gini namanya garis. Ini bulat. Fa'iza azamta, apabila kalian sudah bulatkan tekad kalian sudah doa, sudah sholat, sudah usaha sungguh-sungguh, sudah ikhlas. T-nya apa? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Manusia hanya mampu berdoa, berusaha, ikhlas dan berencana. Yang namanya manusia, dia tidak berhak menentukan segala cara. Allah gariskan dalam surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia tidak ada yang tahu apa yang akan dia kerjakan dan apa yang terjadi pada esok harinya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia pun tidak ada yang tahu kapan dan di mana ajal akan menjemputnya. Barangkali ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, barangkali dia duluan dipanggil oleh Allah kokolit yang belakangan. Tapi boleh jadi juga bu, barangkali kokolit yang belakangan, ibu-ibu yang duluan. Kan itu mah rahasia Allah kan ibu ya. Bu, Kiai Pak Ustadz itu biasanya dipanggilnya terakhir bu. Kalau duluan, kita siapa yang ngaji? Tapi itu semua rahasia Allah. Ibu, mukjizat, duit, doa, usaha, ikhlas, tawakal. Insya Allah ibu bapak bisa mendapatkan buku perdananya Kokoli. Judulnya Mukjizat Duit. Bisa dapati seluruh Gramedia se-Indonesia di awal Ramadan nanti. Insya Allah. Kesimpulan dari Kokoli. Bapak Ibu mohon maaf, Koko asli Cina, Riau, Sumatera. Orang Cina lahir di Dumai, Islamnya di Duri, sanak famili ada di Bengkalis, ada di Pekanbaru. Sekarang tinggalnya di Cibubur, daerah Jakarta Timur. Kita ikut Depok, Jawa Barat. Ibu, Kokoli punya seorang jamaah yang dari luar kota bu. Dia hebat, ini kisah nyata beliau bu. Beliau ini seorang kerja di sebuah perkantoran, punya amalan ibu, tiap hari tidak pernah meninggalkan sholat duha plus sholat hajat 2 rakaat. Kenapa? Beliau ini yakin dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, selalulah kalian minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat, sabar, sholat. Dia duha gak pernah tinggal. Selesai duha, sholat hajat 2 rakaat. Dia mohon supaya usahanya sehari-hari mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia bu mau berangkat keluar kota, sudah pesan tiket 2 minggu sebelumnya. Ketika di hari keberangkatan ibu, dia sholat duha, sholat hajat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, papa berangkat dulu ya mama, anak-anak ya. Iya pak. Mamanya antar sampai ke depan rumah. Tuh, sampai di pintu keluar. Begitu diantar, mamanya cium tangan. Tuh, istri yang solehah seperti itu bu. Kalau suami mau kerja bu, antar sampai depan rumah, cium tangannya bu, lambaikan tangan, kirimkan doa. Ya Allah, mudahkanlah suamiku dalam rangka menggapai rezekimu ya Allah. Betul? Bu, barangkali itu pandangan kita yang terakhir. Berapa banyak suami yang bekerja bu, pulang-pulang hanya tinggal nama. Betul? Antarkan sampai depan rumah. Dan suami yang baik cium kening istrinya. Cium kening istrinya bu. Makanya ibu, kalau ibu pas lagi di rumah sama sang suami, apalagi detik-detik mau ke taman impian alias tidur, itu muka dibersihin, didandan pakai wangi-wangian. Jangan pas ibu sama suami pas mau tidur di sini balsam. Lah suami kamu cepet kena balsam. Ya Allah, bu, bagaimana suami ibu tidak stroke? Kalau ibu mau kondangan, mau pengajian, pakainya cantiknya luar biasa. Tapi pas giliran ibu mau tidur sama sang suami ibu, bu, kalau tidur sama suami di kamar berdua, pakai pakaian yang feminin, itu bagus dari sang buat sang suami kita. Tapi harus rapi.
Jangan konangan cakep pas mau tidur sama suami, Bu. Maaf, Bu, detik-detik tidur sama suami. Di sini peniti, di sini peniti, peniti. Lah suami kangen, merem-merem melek. Ya Allah, Bu, bagaimana suami Bu tidak stroke? Dan buat suami. Betul, Bu. Dia cium ke. Anak-anak, papa berangkat. Keluar rumah, doa lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Berangkat keluar. Pir, siap Pir? Siap bos? Yuk kita berangkat Pir. Nyalain mobil. Dia berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kendaraan. Begitu jalan, Bismillah. Mobilnya keserempet di tengah jalan, Bu. Dia keserempet, dia orang yang baik, mengaku merasa bersalah. Dia tidak egois. Pak, aduh Pak. Ya Allah Pak, ini musibah Pak. Aduh maaf ya Pak, maaf Pak, kami nggak sengaja Pak. Enak aja kamu minta maaf. Kamu tahu nggak ini jalan kan besar? Kamu punya mata nggak sih? Hah? Enak aja minta maaf. Pak, nggak sengaja Pak. Nggak bisa. Pokoknya ini urusan harus kita selesaikan di kantor PO, LIC, polisi, no way. Berangkat dia, Bu. Dia urus cara yang baik. Begitu sampai di bandara, maaf, pesawat check-in sudah alias tertinggal pesawat. Dia dongkol, dia sakit hati, Bu. Dia marah sopirnya. Mas, makanya tuh ya Mas ya, saya bilangin, Mas itu kalau lain kali bawa mobil mesti titik DJ, Dedi Dores. Titik DJ, hati-hati di jalan. Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Titik DJ, Dedi dong. Aduh Pak, maaf Pak, bos, maaf bos, saya nggak sengaja bos. Ya sudah. Dia ke konter. Mbak, masih bisa saya naik pesawat Mbak? Aduh Pak, maaf Pak, sudah nggak bisa Pak, pesawat sudah mau terbang Pak. Ya salam. Berapa nanti rapat kantor saya nanti yang akan berantakan, diundurkan waktu telat, delay dan sebagainya. Sudah, dia duduk tenangkan diri, Bu. Subhanallah. 15 menit kemudian terjadi suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Ternyata pesawat yang tidak jadi dia tumpangi ketika mau take off, mau terbang, dapat berita kecelakaan. Siapa yang selamat? Satu-satu yang selamat tanpa sebuah proses adalah dirinya yang tidak jadi berangkat. 15 menit tertinggal pesawat dianggap sebuah musibah. 15 menit kemudian dianggap sebuah pertolongan Allah Subhanahu. Itulah ibu manusia, kalau sudah berdoa, sudah berusaha sungguh-sungguh, sudah ikhlas, serahkan kepada Allah. Apapun yang terjadi setelah itu, itulah yang terbaik Allah berikan buat kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian benci, tidak senang kepada suatu, itu baik menurut Allah buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian senang kepada sesuatu, itu tidak baik menurut Allah buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sementara kita hampir bisa dikatakan tidak tahu apa-apa. Walaupun kita tahu cuma sedikit, itu pun dilandasi dengan hawa nafsu. Betul? Penutup dari Kokolin, Bu. Bu punya anak gadis. Ibu punya anak gadis. Semoga cepat dilamar orang ya, Bu ya. Punya anak gadis, Bu, sudah dilamar orang, sudah daftar di KUA, sudah nyebar undangan, pas hari hanya batal pernikahannya. Ibu nggak usah stres. Papa, Pak, ini anak kita kok nikahnya bisa batal, Pak. Pak, Mama kan malu pada tangga-tangga semuanya, Pak. Pak, emangnya muka Mama mau taruh di mana, Pak? Bu, tetap aja muka ibu di depan, Bu. Gak mungkin pindah ke belakang.
Betul? Kalau ibu anaknya batal menikah, Bu, serahkan kepada Allah. Yang penting doa untuk ikhlas, serahkan kepada Allah. Allah yang Maha tahu mana terbaik buat itu. Neng, mana anak kita remaja, Bu? Sebagai seorang pemudi, anak yang soleh begini, selalu menenangkan orang tua yang tidak memperburuk suasana. Mama, papa, saya batal menikah. Mama, papa tidak usah stres. Saya batal menikah ini, mama, papa. Barangkali barokah doa papa dan mama. Mama tidak berdoa jelek buat kamu. Emangnya mama doa apa? Mama selalu berdoa agar kamu diberi suami yang soleh. Ma, barangkali ma, yang lamar tadi belum termasuk yang soleh. Walaupun namanya Pak Soleh, ma. Ma, walaupun dia datangnya, ma, mobilnya ganti-ganti melulu, ma. Sekarang Mercy, besok Lexus, BMW yang terbaru. Tapi, ma, siapa tahu, ma, dia kerjanya di rental mobil, ma. Jangan tertipu dengan aksesoris duniawi. Betul? Bapak, maaf, sudah daftar haji, Pak. Sudah manasik, sudah beli koper, sudah tasakuran. Tiba-tiba batal berangkat haji. Bapak tidak usah stres, serahkan kepada Allah. Allah yang Maha tahu mana terbaik buat itu. Itulah mukjizat duit. Doa Islam jangan tinggalin sholat 5 waktu. Punya usaha sungguh-sungguh, ingat ikhlas karena ruh dari semuanya. T-nya baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahabati Rasulullah ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana ya Salam. Ya Allah, wahai zat yang menggenggam hidup mati kami, ya Allah. Wahai Allah yang menentukan segala rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami tersimpul di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni segala kemusyrikan maksiat yang pernah kami perbuat selama ini, ya Allah. Ampuni jikalau selama ini kami sering kecewa dengan takdir-Mu, ya Allah. Sering kurang bersabar terhadap ujian dari-Mu, ya Allah. Sering kurang bersyukur atas nikmat yang Engkau titipkan kepada kami, ya Allah.